Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan ke 5 ya, mata kuliah kita teori bahasa dan otomata. Nah, di sini kita akan membahas tentang transisi lambda ya, atau yang disebut dengan epsilon. Jadi lambda atau epsilon itu sama gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan transisi lambda atau epsilon itu adalah transisi yang memperbolehkan itu melakukan perubahan state ya, tanpa adanya input ya. Jadi tanpa mendapatkan input dari string ya. Nah, contohnya di sini gitu ya. Di sini ada sebuah diagram transisi dari otomata ya. Mana di situ ada 4 state ya. Jadi Q0, kemudian Q1, kemudian Q2 dan Q3 ya. Nah, di situ untuk input Q0 ya. Q0 di mana diberikan input A ya, maka dia akan menuju ke Q1. Nah, kemudian Q1 ya, diberikan input lambda. Nah, jadi lambda ini maksudnya tanpa input gitu ya, atau kosong gitu, atau nol. Nah, dia bisa menuju ke Q2. Nah, kemudian Q2 itu diberikan input A, nah maka dia akan menuju ke Q3 ya. Dimana Q3 itu merupakan state akhir ya, atau final gitu ya. Jadi wajib diingat bahwa state yang memiliki lingkaran double ya, atau lingkaran ganda, double circle, itu adalah state akhir ya, atau final state. Nah, di sini pergerakan tadi itu disebut dengan empty move ya. Jadi logo seperti huruf E ya, itu disebut dengan empty ya, atau lambda. Jadi istilahnya di sini tidak ada input atau inputnya kosong. Jadi dia bisa berpindah dari satu state ke state lain ya. Kalau dikasihkan logo lambda berarti dia tidak ada input istilahnya. Jadi pada mesin NFA tersebut itu kita bisa mengubah state-state ya, tanpa harus menggunakan tanpa harus tergantung pada input gitu. Jadi cukup menggunakan empty move itu kita bisa menuju ke state-state yang lain gitu ya. Nah, empty move atau lambda ini disebut juga dengan transisi gitu. Nah, dengan adanya empty move ya, itu kita tidak tergantung ya. Jadi tidak tergantung pada satu input ketika akan melakukan transisi atau perpindahan state. Nah, contohnya di sini ya. Di sini ada contoh. Jadi ada 2 buah
string ya, yaitu string AA ya. Nah, kemudian di bawah tersebut itu ada diagram transisinya. Nah, nanti kita akan ngecek apakah pada string ini itu diterima atau ditolak gitu hasil akhirnya gitu ya. Nah, pertama itu dia akan membaca gitu ya di posisi sebelah kiri dari string A. Berarti itu kan dia berada pada state Q0 gitu ya. Jadi masih di state awal gitu ya. Jadi masuk pertama kali maka dia akan membaca Q0. Nah, berikutnya itu dibaca karakter pertama ya, karakter pertama dari string tersebut itu membaca A. Jadi jika diberi input A ya, Q0 diberi input A, itu maka dia akan menuju ke state Q1 ya. Jadi ada panah dari Q0 menuju ke Q1. Nah, berikutnya ya, itu dari Q1 itu ada simbol lambda. Jadi di situ ada pergerakan menuju Q2 ya, tapi tidak ada input ya. Jadi inputnya itu masih berada di string pertama gitu ya, atau A gitu ya. Jadi dia dari Q1 menuju Q2 itu ada lambda. Jadi di situ melambangkan dia ada pergerakan ya, tapi tidak ada input seperti itu. Nah, berikutnya itu dia akan membaca string berikutnya. Jadi dibaca A yang kedua. Jadi dia dari Q2 ya, diberi input A ya. Jadi pada diagram itu dia menuju ke Q3 ya, ke Q3. Nah, di Q3 itu dia merupakan state akhir gitu ya. Jadi artinya kalau suatu input dibaca ya, dan dia mencapai state akhir ya, berarti input tersebut istilahnya diterima gitu ya. Jadi dia tidak ada penolakan istilahnya dari situ. Jadi artinya kalau menggunakan otomata dengan adanya empty move seperti ini ya, nah maka string AA tadi itu diterima gitu ya. Jadi lain halnya kalau dia tidak ada empty move ya, ya maka pasti akan ditolak ya, karena harus ada input ya dari Q1 menuju ke Q2 seperti itu. Jadi dengan adanya empty move ya, maka string AA itu diterima dengan menggunakan mesin otomata seperti ini ya. Nah, itu contoh yang diterima. Nah, bagaimana contoh yang kedua ya? Jadi di sini ada A-nya 3 ya, inputnya itu A-nya 3. Tapi masih menggunakan mesin otomata yang sama gitu ya. Jadi dibaca ya, pertama kali dia akan masuk ke state Q0 ya. Nah, kemudian berikutnya itu akan dibaca string pertama yaitu A ya. Jadi Q0 kemudian diberi input string A, maka dia akan menuju ke state Q1.
Jadi di gambar itu ditunjukkan untuk string pertama ya, input A, dari Q0 dia akan menuju ke Q1. Nah, kemudian berikutnya itu ada empty move atau lambda ya, dari Q1 ke Q2 ya. Jadi dia tidak membaca yang berikutnya. Jadi tidak ada input sebenarnya di situ ya. Ada pergerakan dari state Q1 menuju state Q2, tapi di situ tidak ada input ya. Jadi empty move atau lambda. Nah, kemudian yang berikutnya dari Q2 ya, itu diberikan input A. Nah, dari Q2 diberikan input A, dia akan menuju ke Q3 ya. Menuju ke Q3 atau ke state akhir ya, atau state final. Dimana setelah Q3 itu tidak ada transisi lagi. Jadi tidak ada Q4 misalkan seperti itu ya. Jadi input A3 ini itu menyebabkan error. Jadi transisinya itu tidak ada sehingga menyebabkan otomatisnya error ya. Ya, artinya inputnya itu kan tidak terselesaikan. Jadi pembacaannya itu terhenti pada karakter yang kedua ya, yaitu A. Nah, sedangkan A yang ketiga itu tidak terbaca ya, karena di situ tidak ada state berikutnya, kecuali state Q3 ini bukan state akhir ya. Jadi misalkan Q3 itu lingkarannya hanya satu, kemudian ada panah, kemudian menuju Q4 misalkan. Nah, kalau Q4 merupakan state akhir, nah maka dia diterima seperti itu ya, dengan input A dari Q3 ke Q4 misalkan. Nah, itu diterima ya. Nah, sedangkan di sini tidak ada transisi di Q3 gitu ya. Jadi dia terhenti di Q3. Jadi artinya hanya dua string yang terbaca ya. String ketiga itu tidak terbaca. Sehingga triple A ini ditolak untuk mesin otomata seperti ini gitu ya. Jadi kecuali misalkan yaitu tadi, jadi ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan. Kalau misalkan ingin diterima ya, berarti yang dari Q1 menuju Q2 nah itu diberikan input A ya. Jadi yang lambda ini dari Q1 ke Q2 itu diganti A ya. Kemudian Q2 menuju ke Q3 itu diberikan A. Nah, kalau ada A3 ya, di antara Q1 dan Q2 ada A juga, nah ini bisa diterima ya. Nah, sedangkan di sini yang ada antara Q1 dengan Q2 itu adalah lambda, dan itu terhenti di Q3, sehingga string AAA ini ditolak ya. Jadi opsi pertama kalau mau diterima berarti kan harus dirubah otomatanya gitu ya. Jadi otomatanya dirubah antara Q1 ke Q2 itu dikasih A, atau ya opsi keduanya itu ada Q4. Jadi Q4 merupakan state akhir ya. Q4 nya state akhir, dari Q3 menuju Q4 itu dikasih input A. Jadi seperti itu. Jadi dengan lambda tadi ya ini ditolak seperti itu ya. Di triple A ini ditolak. Nah, kemudian pada NFAJC ini ya, jadi istilahnya diperbolehkan ya. Jadi suatu state berubah secara spontan itu tanpa membaca input. Jadi perubahan state itu dimungkinkan ya,
Di perubahan state itu dimungkinkan ya berubah ya dengan adanya empty move atau lambda tadi gitu ya. Jadi misalkan di sini itu epsilon ya atau empty ya, itu merupakan string kosong ya. String kosong dari Q0 menuju Q1 ya, dari Q1 menuju Q2 itu ada inputnya, dan dari Q2 menuju Q0 itu ada inputnya. Nah, jadi epsilon closure atau e-closure itu adalah himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa adanya input. Jadi kita akan bikin suatu himpunan state ya yang bisa dicapai dari satu state tanpa adanya input. Jadi misalkan di situ closure E ya, empty closure Q0 ya. Jadi tanpa input ya bisa Q0 dan Q1 gitu ya. Jadi dari yang Q0 ya, himpunan state yang bisa dicapai ya dari Q0 itu adalah Q0 dan Q1 ya. Nah, sedangkan untuk Q1 ya, nah itu himpunan e-closure-nya itu adalah Q1 ya, karena kalau menuju ke 2 itu ada input A gitu ya. Kemudian closure Q2 itu adalah Q2. Jadi nanti di sini kita akan istilahnya himpunan state diagram NFA itu kita akan buat padanannya. Jadi kalau ini kan dia menggunakan ada empty closure. Nah, bagaimana nanti kalau tanpa empty closure ya. Nah, jadi ada ekuivalen NFA dengan eMove ke NFA tanpa eMove ya. Jadi bagaimana kita merubah diagram transisi yang tanpa eMove menjadi yang dengan eMove menjadi tanpa eMove ya. Nah, bagaimana aturannya? Yang pertama itu adalah dibuat tabel transisinya dulu. Jadi tabel transisi NFA dengan eMove. Kemudian yang kedua itu tentukan e-closure itu setiap state ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu dicari fungsi transisi atau tabel transisi yang baru ya. Dengan rumus seperti itu. Kemudian yang keempat itu tentukan state akhir ya, ditambah dengan state yang e-closure-nya menuju state akhir. Nah, di sini ada contohnya ya. Jadi ada contohnya mesin otomata ya, NFA ya, dimana dari Q0 menuju ke Q1 itu adalah empty move ya atau lambda. Nah, dari Q1 menuju Q2 ya, itu ada dua input ya. Jadi Q1 dari Q1 menuju ke Q2 itu diberikan input A. Nah, kemudian dari Q1 menuju Q3 itu diberikan input B. Itu ya. Nah, nanti di sini kita akan cari padanannya. Jadi kalau gambarnya ini kita akan rubah ya. Kita akan rubah bagaimana NFA-nya itu menjadi tanpa eMove. Jadi tanpa empty move dari Q0 menuju ke Q1. Itu. Jadi padanannya seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah tabel transisi yang asalnya gitu ya. Jadi misalkan dari Q0
diberikan ya input A gitu ya, maka dia akan menuju maka dia di sana akan menjadi himpunan kosong ya, karena dari Q0 menuju A kan nggak ada ya, dikasih input A berarti dia himpunan kosong ya. Kemudian misalkan dari Q1 menuju Q1 diberikan input A, maka dia akan menuju ke Q2 ya. Q1 menuju Q2 dikasih input A gitu ya. Jadi dari state Q1 diberikan input A, maka dia akan menuju ke Q2 ya. Tabelnya seperti itu. Nah, ini merupakan tabel transisi asal gitu. Jadi tabel transisi yang tanpa empty move ya. Nah, jadi Q0 diberikan empty move, maka dia akan menuju state Q1 gitu ya. Ini, ya. Jadi ini tabel transisi asal dari NFA yang menggunakan empty move. Nah, kemudian dicari closure setiap state ya, di mana closure untuk Q0 adalah Q0 Q1, kemudian Q1 itu Q1, kemudian closure Q2 itu Q2, dan untuk closure empty move Q3 itu adalah Q3. Nah, sehingga didapatkan tabel transisi yang baru seperti ini ya. Tabel transisi yang baru. Jadi untuk masing-masing state, jadi Q0, kemudian Q1, Q2, dan Q3. Jadi ini tabel transisi yang baru. Nah, sehingga didapatkan hasil yang ekuivalen ya. Jadi NFA yang sama ya, yang menggunakan istilahnya bisa menerima bahasa yang sama gitu ya, bisa menerima bahasa yang sama, yang menggunakan emove ya, dengan emove, dan ini adalah hasil yang tanpa emove seperti itu. Jadi nggak ada yang hasil akhirnya ini itu adalah tidak ada menggunakan transisi lambda ya, atau empty move seperti itu. Jadi ini adalah hasil akhirnya dari yang hasil yang ekuivalen ya, dari NFA yang dengan emove. Jadi yang ya ini yang asalnya ya. Jadi ini yang asalnya yang dengan empty move. Nah, kita rubah sehingga menghasilkan seperti ini. Sehingga hasil yang ekuivalen ya, NFA dengan tanpa emove ya, seperti ini. Ya, seperti itu kira-kira materi kita untuk yang NFA dengan emove dan hasil ekuivalen ya dari NFA tersebut. Oke, oke, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, mengenai yang untuk tugas di pertemuan genap ya, jadi saya minta tolong untuk dikerjakan ya, kemudian dikumpulkan
setiap pertemuannya. Jadi istilahnya dari nanti kan pertemuan 2 berarti kan 2, 4, 6, 8, kemudian 10, 12 dan 14 ya. Tuh, 14 ya, seperti itu. Jadi untuk setiap pertemuan genapnya dikerjakan saja gitu ya. Jadi untuk nanti tugasnya itu untuk yang teori bahasa dan otomata itu saya nggak ada tugas khusus ya untuk satu semester. Jadi tugasnya itu nanti nilai tugasnya itu diambil berdasarkan kelengkapan dari yang pertemuan genapnya itu ya. Jadi mohon dikerjakan dan dikumpulkan gitu ya. Kalau ada yang telat nggak apa-apa, dikumpulkan aja misalkan batas waktunya, karena dia udah di close di sistem ya. Jadi kalau nggak bisa lewat sistem tolong di submit ke WA aja gitu ya. Jadi itu untuk yang pertemuan genap gitu. Nah, untuk pertemuan ganjil ya kita Vicon seperti ini. Vicon seperti ini. Untuk minggu depan berarti nanti ada tugas lagi untuk pertemuan genapnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sehubungan dengan materi kita atau yang kemarin gitu. Nah, jadi sekedar review bahwa kalau secara garis besar otomata itu kan ada FSA gitu ya, FSA ya, finite state automata. Nah, dia dibagi dua. Jadi FSA itu ada dua, ada DFA sama NFA. DFA itu deterministik finite automata, kalau NFA itu non deterministik. Nah, kalau yang DFA itu panah keluarnya itu cuma satu. Jadi kalau DFA itu panah keluarnya cuma satu menuju ke step berikutnya ya. Nah, sedangkan NFA itu dia bisa bercabang untuk panah keluarnya ya. Untuk satu input misalkan 0 atau 0,1, nah dia bisa ada dua cabang keluar seperti itu. Jadi bedanya di situ secara garis besar. NFA, FSA itu ada dua, ada DFA dan ada NFA. Nah, kemarin ada beberapa juga teman yang nanya itu yang kurang jelas ya. Jadi misalkan nanti ada yang materi atau apa yang kurang jelas, langsung tanyakan aja di WA atau di grup ya, di Japri juga bisa. Itu. Oke, mungkin kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu ya pertemuannya. Nah, seperti biasa nanti rekamannya bisa dilihat di YouTube ya. Oke, makasih atas yang sudah hadir pada hari ini. Semoga yang ada yang sakit juga ya, mudah-mudahan cepat sembuh gitu ya. Dan jaga kesehatan, ini soalnya musim hujan jadi gampang sekali ya untuk entah kena sakit apa gitu. Kalau kita nggak jaga kondisi ya bisa terserang gitu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi